Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak Minang Satu, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Dun sanak Minang Satu, dimanapun Anda berada, hari ini kita sedang berada di depan salah satu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berada di salah satu tempat terbaik di dunia ini, dan salah satu tempat yang Allah sangat cintai. Berbicara perihal masjid, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa, di mana dulu Abu Hurairah pernah berjalan mengelilingi pasar, menjumpai saudara-saudara seimannya, mengajak mereka, kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa pergilah kalian ke masjid, sesungguhnya di masjid sedang dibagi-bagikan warisan. Maka sahabat yang lain pun bersegera pergi ke masjid. Sesampainya di masjid, sahabat yang lain tidak melihat apa-apa, kecuali mereka hanya melihat orang yang sedang duduk dalam sebuah taklim, orang yang sedang duduk di dalam sebuah halaqah, orang yang duduk bersama baginda Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah menjelaskan kepada mereka bahwa memang itulah warisan Nabi, itulah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kebaikan, apalagi ketika kita laksanakannya di masjid, maka itu adalah salah satu jembatan untuk mengundang cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man alifal masjida alifahullah." Orang-orang yang mencintai masjid, mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dun sanak Minang Satu, dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara masalah masjid, maka dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, maka dialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir, tentu itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apa hadiah, apa apresiasi yang akan Allah berikan kepada orang yang beliau cintai? Tentu surga yang di dalamnya mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Hari ini kita sebagai umat manusia mungkin akan mencari tempat ketika kita punya masalah untuk menenangkan sejenak pikiran kita dari masalah tersebut. Anak muda misalnya akan pergi mungkin ke puncak gunung sana untuk mencari ketenangan, akan pergi menyelami lautan yang dalam, yang mungkin mereka katakan sekiranya dengan mereka menyelam akan mendapatkan ketenangan, akan pergi ke tempat-tempat, ya sebutlah hari ini tempat nongkrong, anak-anak muda, kafe, ngopi di sana, bersenda gurau sampai larut malam. Sesungguhnya kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan itu di puncak gunung, Allah letakkan kebahagiaan itu di dasar lautan, kalau Allah letakkan kebahagiaan itu di kafe, di warung kopi, di tempat nongkrong kita, maka tentu Rasul dan sahabatnya akan mengajak kita semua ke sana. Tapi Rasul perintahkan apa? Untuk kita pergi ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dun sanak Minang Satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah kitab Muntakhab Ahadits, Rasul SAW sampaikan tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Sudah jelas sekali di dalam Al-Quran Allah sampaikan, di dalam hadis Rasul sampaikan, di dalam nasihatnya ulama juga ajarkan kepada kita
bahwa tempat terbaik di dunia ini, tempat yang sekiranya membuat doa kita itu semakin dekat dengan Allah, membuat diri kita dekat dengan Allah, yang mengantarkan kita kepada kenyamanan, itu tidak ada tempat lain selain masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu kisah yang begitu menyentuh sebenarnya, kalau kita ingat bahwa di zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi itu belum semewah yang hari ini kita lihat. Makkah, Masjidil Haram itu belum semewah yang kita lihat. Ada yang mengatakan dalam sejarah bahwa Masjid Nabawi itu yang tertutup safnya itu hanya 2 saf yang di depan saja. Itu pun hanya dengan pelepah kurma. 3 saf ke belakang itu mereka sholat di atas pasir. Kalau siang mereka kepanasan, kalau malam mereka mungkin kedinginan yang sangat luar biasa. Kalau sujud mungkin dahi mereka sakit. Kalau sholat mereka berlangitkan bintang-bintang, beralaskan pasir. Belum semewah yang sekarang. Tapi karena di dalam masjid ada amal yang dibuat oleh Rasul dan para sahabatnya, sehingga masjid itu hari ini bercahaya hingga ke langit, bahkan menjadi tempat yang menjadi cita-cita seluruh muslim ingin ke sana, termasuk mungkin kita juga hari ini. Maka Nusanak Minang Satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah momentum yang paling tepat bagi kita, karena suasananya hari ini semua orang taat kepada Allah. Semua hari ini suasananya mengantarkan kita dekat dengan semua hal-hal positif melalui agama Islam yang kita cintai. Maka atas kesimpulannya adalah, marilah kita berdoa di bulan Ramadan ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu hati kita untuk selalu dekat dengannya, dekat dengan hidayahnya, dekat dengan nasihatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.